Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Vicky dan Bu Diarani selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 kelas F. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami mengenai laporan keuangan mata uang asing. Di slide selanjutnya yaitu ada nama dari anggota kelompok kami. Nama saya Rika Sani Ramadona dengan NP Mahir 006. Nah, di sini saya menjelaskan tentang menerjemahkan neraca saldo yang disesuaikan dari anak perusahaan asing. Nah, di sini PAT itu menerjemahkan neraca saldo STAR yang telah disesuaikan ke dalam dolar Amerika Serikat menggunakan metode kurs berlaku karena mata uang fungsional STAR adalah mata uang asing, bukan dolar Amerika Serikat. Nah, dalam proses ini itu semua aset dan liabilitas diterjemahkan menggunakan kurs tanggal neraca. Sementara pos-pos laporan laba rugi itu diterjemahkan menggunakan kurs rata-rata periode akuntansi, dan dividen itu menggunakan kurs saat pembayaran. Akun ekuitas seperti modal saham itu menggunakan kurs pada tanggal akuisisi, dan saldo laba dihitung berdasarkan saldo laba yang sudah diterjemahkan sejak diakuisisi atau laba dikurangi dividen. Nah, langkah terakhir itu setelah semua akun diterjemahkan itu memasukkan jumlah penyeimbang yang diperlukan seperti $28.600 sebagai penyesuaian ekuitas dari transaksi untuk menyeimbangkan total debit dan kredit neraca saldo yang diterjemahkan, dan jumlah ini itu dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lain sebelum PAT mencatat investasinya dengan metode ekuitas dan mengkonsolidasikan laporan keuangannya. Lalu di sini ada lembar kerja terjemahan STAR Company untuk tahun 2017 atau mata uang menggunakan mata uang fungsional pound Inggris. Lalu yang selanjutnya di sini ada metode akuntansi ekuitas. Nah, PAT itu mencatat investasi di STAR sebanyak 525.000 pada tanggal akuisisi yaitu 31 Desember 2016, dan selanjutnya itu menggunakan metode ekuitas berdasarkan laporan keuangan STAR yang sudah diterjemahkan. Nah, ini beberapa jurnal pada tahun 2017. Yang pertama yaitu penerimaan dividen. PAT itu mencatat penerimaan dividen sebesar 30.000 diterjemahkan menjadi 42.600 dengan kurs saat pembayaran sebesar 1,42. Lalu jadi jurnal penyesuaiannya itu kas pada investasi di STAR sebesar 42.600. Lalu yang kedua yaitu pengakuan pendapatan dan kerugian translasi, yaitu PAT mengakui 100% dari laba bersih STAR yang diterjemahkan sebesar 121.800 dan juga mencatat kerugian translasi yang tidak diakui sebesar 28.600 dari neraca saldo STAR. Lalu di sini itu menjurnal investasi sebesar 93.200, pendapatan komprehensif lainnya sebesar 28.600 pada pendapatan sebesar 121.800.
Selanjutnya yaitu yang ketiga ini amortisasi paten. Nah, terdapat selisih biaya perolehan atas nilai buku aset bersih sebesar 150.000 yang dialokasikan ke paten. Karena menggunakan metode kurs berlaku, Pat itu harus mengkonversi 150.000 menjadi ekuivalen pound sebesar 100.000 pada kurs akuisisi sebesar 1,50. Lalu amortisasi paten pada tahun 2017 itu 100.000 per 10 tahun dikali 1,45. Jadi sebesar 14.500. Entri amortisasi P itu juga mencakup kerugian translasi atas nilai paten yang belum diamortisasi karena kurs historis sebesar 1,50 turun menjadi kurs akhir tahun sebesar 1,40. Lalu di sini dia menjurnal pendapatan sebesar 14.500, lalu pendapatan komprehensif sebesar 9.500 pada investasi sebesar 24.000. Nah, perhitungan kerugian translasi paten sebesar 9.500 ini mewakili kerugian yang timbul dari perubahan kurs pada saldo paten yang belum diamortisasi. Selanjutnya di sini ada saldo akhir investasi, yaitu biaya investasi awal pada 30 Desember 2016 jadi sebesar 525.000, lalu dikurangi dengan dividen yang diterima sebesar 42.600, lalu ditambah dengan laba bersih STAR itu sebesar 121.800, lalu dikurangi lagi dengan kerugian translasi neraca saldo sebesar 28.600, dikurangi lagi dari amortisasi paten sebesar 14.500, lalu dikurangi juga dengan kerugian translasi paten sebesar 9.500. Jadi saldo investasi akhirnya yaitu sebesar 551.600. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu consolidation atau konsolidasi. Dan di sini contoh soalnya yaitu Pat Corporation mengakui pendapatan dari STAR sebesar $107.300. Dan jumlah tersebut itu berasal dari laba STAR yang sebesar $121.800. Kemudian dikurangi amortisasi paten yang belum dicatat sebesar $14.500. Dan nilai akun investment in STAR pada akhir periode tercatat sebesar $551.600. Dan jumlah tersebut itu sudah sesuai dengan hasil rekonsiliasi. Dan selain itu terdapat penyesuaian ekuitas sebesar $38.100 yang terdiri dari penyesuaian translasi ekuitas STAR sebesar $28.600 dan penyesuaian atas paten sebesar $9.500 yang hanya dicatat oleh Pat. Nah, prosedur konsolidasi ini itu untuk anak perusahaan yang berada di luar negeri pada dasarnya itu sama dengan konsolidasi anak perusahaan di domestik atau di dalam negeri. Dan langkah-langkah penyusunan kertas kerja pun tetap mengikuti urutan umum yang berlaku. Perbedaannya itu hanya terletak pada perlakuan terhadap selisih kurs dan translasi laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas jurnal konsolidasi yang pertama, yaitu digunakan untuk mengeliminasi akun income dari STAR, dividen yang diterima dan menyesuaikan nilai investasi. Nah, entry ini diperlukan untuk menghilangkan pengaruh timbal balik antara perusahaan induk dan juga anak perusahaan sehingga laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan aktivitas ekonomi yang sebenarnya terjadi di luar kelompok usaha. Jadi untuk jurnalnya yaitu income from STAR di debit sebesar 107.300, lalu di kredit ada dividen sebesar 42.600, lalu ada di kredit investment in STAR sebesar 64.700. Lalu yang kedua yaitu entry yang B. Jadi jurnal ini tuh jurnal eliminasi terhadap ekuitas STAR pada awal tahun, yaitu capital stock dan return earnings. Setelah pengakuan kembali nilai paten yang seharusnya dicatat oleh STAR. Karena STAR tidak mencatat paten tersebut, Pat Corporation sebagai induk melakukan penyesuaian melalui kertas kerja konsolidasi. Dan langkah ini itu juga menyesuaikan nilai investment in STAR agar mencerminkan nilai kewajaran kepemilikan Pat Corporation. Selanjutnya jurnal entry yang ketiga, entry C. Jadi
jurnal ini tuh penyesuaian yang berkaitan dengan translation adjustment karena perubahan kurs. Jadi penyesuaian ini tuh juga mencakup selisih pada paten yang tidak dicatat oleh STAR. Nah, jumlah translation adjustment yang masuk ke akun Other Comprehensive Income atau OC adalah $28.600. Sedangkan selisih kurs pada paten sebesar $9.500 dibebankan melalui penyesuaian investasi. Nah, untuk jurnalnya yaitu investment Instar di DP 38.100, dikreditkan paten sebesar 9.500 dan juga other comprehensive income untuk mengadjust atau menyesuaikan ekuitas dari translation Star sebesar $28.600. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi perusahaan dan anak perusahaan mata uang fungsional pun Inggris untuk tahun akhir 1 Desember 2017. Jadi di sini untuk income statement laba rugi sales penjualan dari Part Corporation 1.218.900, di Star 783.000. Nah, untuk total konsolidasinya 2.100.000. Jadi ini hanya dijumlahkan, tidak ada eliminasi. Jadi income from start tuh sebesar 107.300. Nah, ini merupakan pengakuan laba investasi pada Part Corporation terhadap Star. Lalu untuk beban pokok penjualan atau cost of sale cuma dijumlahkan. Lalu selanjutnya untuk depreciation expense, wage dan juga other expense semua dijumlahkan kecuali pada other expense ada penyusutan 14.500. Jadi itu merupakan koreksi translation adjustment atau amortisasi paten hasil alokasi selisih akuisisi. Lalu selanjutnya itu exchange gain sebesar 5.800. Jadi ini merupakan keuntungan selisih kurs, jadi tetap masuk ke laporan konsolidasi. Selanjutnya itu net income konsolidasi sebesar 235.600. Selanjutnya yang kedua itu return earning. Jadi return earning awal Part Corporation itu 245.500. Nah, ini hanya milik induk yang dipakai. Untuk return earning Star awal yaitu sebesar 75.000. Ini dieliminasi karena tidak boleh muncul di laporan konsolidasi. Lalu selanjutnya yaitu dividen dasar sebesar 42.600 dieliminasi karena dividen antar perusahaan tidak diakui. Lalu selanjutnya itu yang ketiga balance sheet. Jadi aset lancar dan aset tetap itu semua dijumlahkan sesuai nilai translasi. Lalu advance to Part Corporation dan juga advance from Star itu sebesar 84.000 itu utang piutang antar perusahaan, jadi dieliminasi. Lalu ada investment in Star sebesar 551.600. Ini pun tidak boleh muncul di neraca konsolidasi. Jadi ini dieliminasi dari 64.700, eliminasi laba yang diakui induk, lalu 525.000 eliminasi equity Star, lalu 38.100 itu koreksi AOG. Jadi semua ini itu membuat saldo investment kembali menjadi nol di laporan konsolidasi. Lalu untuk paten, aset hasil alokasi selisih akuisisi penyesuaiannya yaitu 150.000, 9.500 dan 14.500. Ini menunjukkan bahwa saat akuisisi Part Corporation beli Star ada selisih nilai atau excess fair value yang dialokasikan ke aset dengan akun paten lalu diamortisasi. Lalu untuk liabilitas atau convertible, bonds dan lain itu hanya dijumlahkan kecuali advance from Star sebesar 84.000. Nah, itu dieliminasi. Lalu untuk capital stock ini hanya milik Part Corporation yang ditampilkan. Untuk capital stock Star itu dieliminasi. Jadi untuk accumulated other comprehensive income atau AOC, penyusuan transaction sebesar 28.600 itu dari menggunakan metode translation atau current rate method. Lalu yang selanjutnya tentang AOC atau accumulated other comprehensive income translation adjustment. Jadi dalam konsolidasi perusahaan yang memiliki anak perusahaan luar negeri, selisih kurs yang muncul karena translasi laporan keuangan ini tidak langsung dimasukkan ke laba rugi. Sebaliknya, selisih kurs tersebut dicatat di ekuitas, tepatnya di akun AOC tadi. Jadi di sini untuk AOC dari Star Corporation, AOC awal atau beginning AOC sebesar $0, tidak ada saldo awal selisih kurs, tetapi ada kenaikan AOC. Jadi ada translation loss sebesar 28.600. Nah, ini itu rugi sehingga AOC itu menjadi negatif. Lalu AOC akhirnya atau di ending AOC-nya yaitu sebesar 28.600 dan itu loss. Jadi artinya selama tahun berjalan terdapat kerugian translasi sebesar 28.600 yang harus dicatat dalam AOC.
Jadi 28.600 itu berasal dari beginning net asset dengan net asset 250.000 dolar plus sterling. Perubahan kursnya yaitu minus 0,10 dari 1,40 dolar ke 1,50 dolar. Lalu pengaruhnya itu loss sebesar 25.000. Lalu untuk net income, net asetnya 84.000 pound sterling, perubahan kurs minus 0,05. Jadi dari 1,40 dolar ke 1,45 dolar. Lalu ditemukan loss 4.200. Lalu untuk dividen minus 30.000 pound sterling, perubahan kursnya minus 0,02 itu dari 1,40 dolar ke 1,42 dolar dan ditemukan gain 600. Untuk total translation efeknya itu minus atau loss 28.600. Jadi karena kurs USD atau GBP naik, maka nilai GBP dalam USD itu turun dan menghasilkan kerugian translasi. Nah, dividen itu mengurangi aset bersih. Ketika kurs naik sedikit, efeknya itu menjadi keuntungan kecil, gain sebesar 600. Jadi total dampak perubahan kurs pada net asset Star Corporation yaitu 28.600. Nah, ini sama dengan peningkatan translation loss pada AOC. Jadi, kenapa di konsolidasi total AOC loss tuh 38.100 bukan 28.600 itu karena ada selisih nilai paten yang belum diamortisasi atau unamortized paten. Jadi paten ini tuh ada di catatan induk Pat Corporation bukan di start. Nah, nilai paten tersebut itu juga terpengaruh kurs sehingga menambah kerugian. Nah, total translation loss konsolidasi itu sebesar 38.100. Untuk translation loss dari net asset Star Corporation 28.600. Nah, selisihnya itu 9.500. Nah, ini berasal dari perubahan nilai paten. Nah, untuk translation loss ini tidak dimasukkan laba rugi karena mata uangnya itu fungsional dari Star Corporation. Jadi itu merupakan mata uang lokal atau GBP. Nah, selisih kurs baru menjadi realized jika Star Corporation membayar dividen ke induk atau induk menjual atau melikuidasi investasinya. Nah, karena kejadian itu belum atau tidak pasti terjadi segera, maka aturan akuntansi atau ASC nomor 830 atau IAS nomor 21 mengharuskan translation gain atau loss dimasukkan ke other comprehensive income atau OC. Dan juga tidak ada masuknya laba rugi tahun berjalan. Nah, tujuannya itu supaya tidak laba bersih itu tidak berfluktuasi secara tajam karena perubahan kurs. Jadi kesimpulannya yaitu perubahan kurs itu bisa menyebabkan nilai aset bersih Star Corporation turun dalam USD. Nah, total penurunan nilai akibat kursnya itu sebesar 28.600 itu dicatat sebagai translation loss dalam AOC. Lalu dalam konsolidasi ada tambahan kerugian dari item paten sebesar 9.500. Nah, total menjadi 38.100. Nah, kerugian translasi tidak masuk ke laba rugi tetapi masuk OC karena tidak ada realize. Selanjutnya kita akan membahas remeasurement atau penghitungan ulang. Jadi jika functional currency US dollar digunakan untuk remeasurement atau temporal method, maka artinya anak perusahaan Star Corporation itu mencatat hubungan dalam GBP atau ke dalam pound sterling. Tapi karena mata uang fungsionalnya adalah USD, maka laporan Star Corporation harus diubah menjadi USD. Nah, proses mengubah dari GBP itu menjadi USD dinamakan remeasurement. Jadi, tujuannya dari penghitungan ulang atau remeasurement itu menghasilkan laporan seperti seolah-olah Star Corporation dari awal mencatat pembukaannya dalam USD dollar. Jadi bedanya remeasurement versus translation dengan translation itu translation itu metodenya digunakan menggunakan current rate method. Digunakan jika local currency dan dampaknya ke selisih kurs itu menjadi OC atau AOC, Other Comprehensive Income. Untuk remeasurement itu temporal method, jadi digunakan jika fungsional currency-nya itu USD. Dan dampak selisih kursnya itu selisih di laba rugi. Nah, untuk Star Corporation ini kasusnya itu functional currency, jadi USD pakai remeasurement bukan translation. Jadi di sini untuk illustration-nya atau contohnya semua aset liabilitas dan likuiditas
STAR di remeasure pada kurs saat akuisisi pada tanggal 31 Desember 2016 $1,50 per pound sterling. Jadi remeasurement saat akuisisi identik tuh dengan translation saat akuisisi. Nah, Pat Corporation tuh membeli Star Corporation seharga $525.000 dan nilai buku aset bersih Star Corporation yaitu $375.000 setelah dikonversi. Nah, selisihnya yaitu $525.000 dikurangi $375.000 dan ditemukan $150.000. Nah, itu dialokasikan ke paten. Nah, perlakuan paten ini berbeda antara dengan remeasurement dan juga translation. Nah, dalam translation, functional currency itu local currency. Nah, nilai paten terus berubah mengikuti kurs akhir periode. Makanya muncul translation adjustment atau other comprehensive income. Nah, dalam remeasurement, functional currency sama dengan USD. Jadi, paten dianggap aset moneter USD sehingga tidak disesuaikan lagi oleh kurs. Nah, nilai paten tetap $150.000, tidak berubah karena kurs naik ataupun turun. Nah, amortisasi itu 150.000 dibagi 10 tahun, 15.000 per tahun. Jadi tidak ada keuntungan atau rugi kurs dari paten di remeasurement. Nah, pelakuannya untuk Advance to Pet Corporation. Jadi 56.000 pound sterling itu sama dengan $84.000. Nah, advance ini diberikan dalam USD, $84.000 dicatat di pembukuan STAR dalam bentuk setara GBP sebesar 56.000 pound sterling. Karena functional currency sama USD, maka ini bukan transaksi mata uang asing dan juga tidak boleh menimbulkan exchange gain or loss. Dalam translation sebelumnya, STAR mendapatkan 4.000 pound sterling exchange gain karena nilai GBP berubah dari 56.000 pound sterling menjadi 60.000 pound sterling ekuivalen dengan kurs baru. Jadi, tapi dalam remeasurement itu tidak boleh ada gain atau loss dan juga advance itu tetap diukur pada $84.000 dan nilai GBP-nya di start diterjemahkan kembali menjadi $84.000. Tidak memakai kurs baru. Intinya, jika functional currency adalah USD, maka advance antar entitas dalam USD bukan foreign currency transaction. Jadi trial balance STAR dalam GBP itu tetap sama. Walaupun functional currency itu berubah menjadi USD, trial balance STAR dalam GBP itu tetap sama. Jadi pada kasus translation sebelumnya, yang berbeda adalah cara mengonversi GBP ke USD. Dalam remeasurement, monetary items remeasured dengan current exchange rate. Jadi monetary item itu biasanya nilainya tetap dalam satuan mata uang, baik itu GBP atau USD seperti cash, account receivable, account payable, bonds payable, dan juga intercompany advance, khususnya pelakuannya itu pasti berbeda. Untuk item ini kita pakai kurs akhir tahun atau current rate. Jadi tetapi karena intercompany advance ke corporation tidak dianggap sebagai foreign currency transaction karena dia dicatat dalam USD dan juga diukur langsung menggunakan jumlah USD yang ada pada pembukuan Pat Corporation. Lalu hasil remeasurement itu untuk monetary item sama dengan translation karena translation method juga memakai current exchange rate untuk monetary item, maka nilai USD itu akan sama. Nah, bedanya hanya pada advance to Pet Corporation dan juga alat serta paten, beban historis dan juga lain-lainnya. Lalu advance to Pet dan evidence dibawa pada dollar amount USD itu karena functional currency atau USD. Nah, advance dan dividend itu dicatat pada buku induk Pet Corporation dalam USD, maka tidak ada konversi pakai kurs GBP, tapi langsung diukur sesuai dengan nilai USD menurut catatan Pet Corporation. Lalu selanjutnya remeasurement pada persediaan atau COGS atau cost of sale. Nah, jadi persediaan awal itu 31 Desember 2016 $120.000 dikali $1,50 dan dibuka $180.000. Nah, kemudian 2017 270 pound sterling dikali $1,45 ditemukan $391.500. Lalu barang tersedia untuk dijual 390 pound sterling menjadi $571.500. Nah, persediaan akhir di 1 Desember 2017 diasumsikan dibeli pada 1 Desember 2017 dengan kurs $1,42 menjadi 120 pound sterling dikali $1,42 ditemukan $170.400.
dolar. Nah, untuk COGS available dikurangi ending inventory, jadi $571.500 itu dikurangi $170, $400 ditentukan $400, $100. Nah, COGS itu dihitung dengan historical rate bukan kurs akhir tahun. Nah, ini perbedaan besar antara transaction dan remeasurement. Selanjutnya itu plan aset atau aset tetap historical rate, karena seluruh aset tetap Star Corporation sudah ada pada saat Star dibeli oleh Pet Corporation, maka aset tetap, akumulasi depresiasi, dan beban depresiasi itu semuanya diukur menggunakan historical exchange rate saat akuisisi $1,50. Nah, jika Star membeli aset baru 2017 pakai kurs saat tanggal pembelian. Nah, selanjutnya itu remeasurement expense classification ASC 830. Nah, menurut GAAP jenis beban ada dua, yaitu beban terkait monetary items, misalnya interest expense, status utang, dan kurs yang digunakan yaitu average rate. Untuk beban terkait non-monetary items, depreciation, amortization, dan COGS, nah kurs yang digunakan untuk historical rate. Seperti itu. Jadi, Pet Corporation tetap memakai equity method sebelum konsolidasi. Sama seperti kasus translation, sebelum menyusun laporan konsolidasi, Pet Corporation selalu mencatat investasi awal dan juga mencatat bagiannya atas laba besar, dan juga mencatat dividen yang diterima, dan juga mengamortisasi fair value adjustment atau paten, dan mengakui remeasurement gain atau loss ke laba rugi. Nah, semua itu dilakukan di buku Pet Corporation, bukan di worksheet konsolidasi. Nah, jurnalnya itu ada beberapa. Jadi yang pertama yaitu 31 Desember 2016 jurnal akuisisi sebelum konsolidasi. Di debit yaitu investment Instar 525.000 dan di kredit yaitu cash 525.000. Nah, ini menunjukkan 4 membeli 1% Star Corporation itu seharga 525.000. Dan selanjutnya yaitu jurnal 1 Desember 2017 4 menerima dividen dari Star. Di debit ada cash 42.600, di kredit ada investment Star 42.600. Dan dalam equity method dividen bukan pendapatan. Nah, dividen juga itu bisa mengurangi nilai investasi. Nah, per 2.600 itu dividen dalam USD yang diterima oleh Pet Corporation. Yang ketiga itu 31 Desember 2017 mengakui income dari Start. Jadi ini di debit ada jurnal investment in Start 87.600 dan di credit income from Start 87.600. Nah, ini ditulis sebagai Start net income yaitu 102.600 dan dikurangi amortisasi paten $15.000 dan ke 87.600. Nah, ini merupakan bagian laba Star yang diakui PET. Lalu nilai investment in Star pada akhir tahun yaitu Rp525.000 harga beli. Nah, dengan 87.600 dapat dari Star dikurangi 4.200 600 dividen dari ke 570.000, saldo investasi per 31 Desember 2017. Nah, kemudian kan Patu membandingkan nilai buku Star yang sudah di remeasure. Nah, net asetnya 430 per 31 Desember 2017 $435.000 di unamortized paten $135.000. Jadi totalnya itu $570.000. Jadi menunjukkan equity method dilakukan dengan benar. Lalu selanjutnya yaitu jurnal konsolidasi. Jadi untuk yang pertama yaitu jurnal A, eliminasi equity method effect. Jadi di debit ada income from Star 87.600, kredit ada dividen 42.600, ada investment in Star 45.000. Nah, ini tujuannya itu menghapus income from Star karena pendapatan antar entitas tidak boleh muncul. Yang kedua, menghapus pengaruh dividen karena dividen antar entitas tidak boleh muncul. Yang ketiga, itu menyesuaikan investment in Star agar nanti cocok tuh dengan eliminasi total. Nah, mengapa investmentnya itu hanya dikurangi 45.000 bukan 87.600, kurangi 42.600. Nah, karena kan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan balancing figure untuk mempertemukan investment dengan net asset Star ditambah fair value adjustment. Lalu jurnal yang kedua yang B, eliminasi ekuitas Star dan juga fair value allocation. Jadi di debit ada capital stock dari Star 300.000, di debit juga ada return earning dari Star 75.000, ada paten dari Star juga 150.000, dikreditkan baru investment in Star 525.000. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan ekuitas Star karena semua ekuitas anak harus dieliminasi terlebih dahulu dan juga harus diakui fair value adjustment paten $150.000 yang timbul dari akuisisi, dan juga mengeliminasi seluruh saldo investment in Star.
Selanjutnya yaitu yang C, yaitu amortisasi paten. Di debit ada expense 15.000, di kredit ada paten 15.000. Nah, ini tujuannya untuk mengakui amortisasi tahunan atas fair value adjustment, dan paten dialokasikan 10 tahun, jadi 150.000 dibagi 10 dan yang 15.000. Nah, beban ini tidak dicatat di pusat, jadi harus ditambahkan di konsolidasi. Yang terakhir yaitu eliminasi akun antar perusahaan atau intercompany. Jadi di sini di debit ada advance from Star sebesar 84.000, lalu ada advance from to Pet Corporation sebesar 84.000. Nah, tujuannya untuk menghapus advance to Pet di aset Star dan juga advance from Star di liabilitas Pet. Nah, transaksi antar entitas ini tidak boleh muncul di laporan konsolidasi, dan juga karena functional currency-nya yaitu ya USD dollar, advance tidak menyebabkan exchange gain di konsolidasi. Jadi selanjutnya sini ada konsolidasi US dollar functional currency itu sama dengan konsolidasi domestik kan. Jadi jika functional currency anak perusahaan adalah USD, maka prosesnya yang pertama itu laporan anak perusahaan diremeasure dari mata uang lokal ke USD. Yang kedua itu selesai remeasurement, laporan menjadi USD. Nah, karena konsolidasi jadi sama seperti konsolidasi anak lokal, maka tidak ada translation adjustment dan juga tidak ada AOC, translation gain or loss, dan tidak ada saldo AOC yang menumpuk dari beban cost. Jadi kompleksitas terbesar itu di remeasurement, bukan konsolidasinya. Nah, kenapa remeasurement lebih sulit daripada translation? Karena kan translation itu menggunakan current rate method. Nah, aset dan liabilitas tuh sama dengan current rate method dengan closing rate. Nah, untuk equity itu sama dengan seperti kayak historical rate dan income item kayak average rate, dan juga selisihnya itu masuk ke AOC atau equity, bukan laba rugi. Jadi tidak mempengaruhi income statement. Nah, untuk remeasurement temporal method atau temporal method, nah monetary items itu current rate dan non-monetary items itu seperti inventory, equity. Nah, itu masuk ke historical rate. Nah, untuk revenue dan expense yang berhubungan dengan aset non-monetary atau seperti COGS, dan juga depreciation itu historical rate. Nah, selisihnya masuk ke income statement sebagai exchange gain or loss. Jadi ini lebih rumit karena kita tuh harus tahu kurs historis item per item. Nah, setiap akunnya juga memiliki aturan kurs yang berbeda, dan juga exchange gain or loss-nya itu jadi real time, jadi masuk laba rugi bukan AOC. Selanjutnya itu perhitungan exchange gain or loss dari remeasurement. Langkah pertama itu hitung efek perubahan kurs terhadap monetary position. Jadi monetary asset kurangi monetary liabilities awal. Nah, didatakan ke 140.000. Receivable 40.000, monetary assetnya 180.000. Account payable-nya 30.000, plus payable-nya 100.000, dan monetary liabilities-nya 130.000. Dan net monetary asset position itu 50.000 pounds. Jadi jika kurs berubah 1,50 dolar sama, jadi berubah ke 1,40 dolar, maka nilai aset moneter turun dan juga terjadi exchange loss. Jadi sini beginning net monetary loss karena kurs turun. Jadi karena aset moneter bernilai lebih rendah, untuk salesnya loss juga karena menambah AR atau receivable atau cash di kursnya jadi tinggi. Jadi di remeasure di kurs rendah, prosesnya gain. Jadi menambah AP akun payable liabilitas di kurs lama, di remeasure di kurs baru, which dan juga ada expense gain membayar kas saat kurs tinggi, dan advance to Pet-nya recuperation loss karena aset moneter kurs turun, dan dividends-nya loss-nya kecil karena transfer kas saat kurs itu berbeda. Jadi total efek kursnya itu exchange loss 3.300. Nah, kenapa tidak ada OC dan translation adjustment? Karena jika functional currency ke USD menggunakan temporal method remeasurement. Jadi semua exchange gain or loss itu masuk ke income statement, bukan ke ekuitas. Dampaknya itu konsolidasi lebih sederhana dan tidak ada OC translation adjustment, hanya ada real exchange gain or loss. Jadi kita akan membandingkan dengan translation. Jadi translation kan menghasilkan realization gains or loss, jadi masuk ke AOC. Untuk remeasurement, masukkan realized exchange gain or loss masuk ke profit atau loss. Nah, pada kasus Part dan juga Star Corporation, efeknya kecil karena hanya 1 tahun dan transaksi tidak banyak. Pada perusahaan besar contoh Ford, efek translation itu bisa juga sangat besar. Jadi contohnya 2013 loss 521 juta dolar, 2015 loss 36 juta dolar, 2015 loss 1.132 juta dolar. Jadi ini menunjukkan perubahan kurs itu bisa menimbulkan fluktuasi besar pada ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dona Alvina dengan NPM hari 34. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hedging and net investment in foreign entity.
Jadi perusahaan AS yang memiliki investasi di luar negeri dapat melakukan kontrak falas berjangka atau transaksi mata uang lainnya untuk mengimbangi dampak fluktuasi nilai tukar terhadap investasi bersih mereka pada investasi asing. Yang kedua, keuntungan dan kerugian dari transaksi mata uang asing yang ditetapkan sebagai lindung nilai atas ekonomi atas investasi bersih pada anak perusahaan asing dicatat sebagai penyesuaian translasi dalam ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, klasifikasi sebagai penyesuaian translasi berarti keuntungan dan kerugian tersebut masuk ke pendapatan komprehensif dan tidak mengenai laba bersih. Selanjutnya, perlakuan ini diperlukan karena proses menerjemahkan laporan keuangan anak perusahaan yang mata uangnya fungsionalnya selain dolar AS menghasilkan penyesuaian dimasukkan ke pendapatan komprehensif bukan ke laba rugi. Jadi dengan demikian penyesuaian dari hedging investasi bersih akan mengimbangi penyesuaian dari translasi laporan keuangan investasi asing ke dolar AS. Prosedur hedging ini tidak berlaku bagi investasi yang mata uang fungsionalnya adalah dolar AS. Hedging atas investasi tersebut akan dilakukan sebagai spekulasi. Keuntungan dari kerugian apabila dari pengukuran ulang laporan keuangan investasi asing ke dolar dimasukkan ke laba bersih apabila mata uang fungsional investasi adalah dolar AS. Karena itu keuntungan dan kerugian dari hedging investasi bersih juga dimasukkan ke laba bersih di periode tersebut. Jadi keuntungan atau kerugian dari hedging akan mengimbangi keuntungan dari kerugian dari pengukuran ulang. Selanjutnya kita akan masuk pada ilustrasi. Jadi misalkan PIN perusahaan AS memiliki 100% investasi saham di perusahaan Inggris bernama BAN dan harga perolehannya sama dengan harga nilai wajarnya. Mata uang fungsional BAN adalah pound sterling. Aset dan liabilitas BAN saling mengimbangi sehingga hanya aset bersih yang terpapar risiko fluktuasi nilai tukar. Untuk melindungi eksposur tersebut, penyesuaian translasi dari hedging harus bergerak berlawanan dengan penyesuaian translasi dari aset bersih investasi. Karena itu, PIN meminjam dalam pound sterling sebagai hedging investasi ekuitasnya. Pertama, jurnalnya pada 1 Januari 2017 itulah mendebit cash dan mengkredit loan payable sebesar 1.240. Jurnal itu mencatat pinjaman dalam pound sterling. Jurnal kedua pada 1 November 2017 yaitu jurnal menerima dividen dari BAN pada kurs 1,75. Jurnalnya debit cash 70.000, kredit investment in BAN 7.000. Selanjutnya, jurnal pada 31 Desember 2017 untuk mencatat laba bersih, dividen, dan penyesuaian transaksi atas investasi BAN. Jurnalnya investasi in BAN 446.000, transaction adjustment 174, kreditnya equity investment income 102, investment in BAN 10.000. Selanjutnya, jurnal pada 31 Desember 2017 untuk mencatat perubahan nilai utang akibat perubahan kurs, yaitu mendebit foreign exchange loss 160.000 dan loan payable 160.000. Selanjutnya, jurnal pada 1 Januari 2018 untuk melunasi pinjaman dan bunga pada kurs 1,80, yaitu mendebit interest payable 172.800, loan payable 1.440, cashnya 1.612.800. Selanjutnya kita akan masuk pada effect of hedge atau efek hedging. Jadi sebagai hasil dari hedging, perusahaan nilai investasi PIN dalam BAN akibat perubahan kurs sebagian diimbangi oleh perubahan nilai pinjaman dalam pound sterling. Pada laporan keuangan 31 Desember 2017, penyesuaian transaksi ekuitas menunjukkan kredit sebesar 14.000 yaitu 174. Kredit dikurangi 160 debit. Kemudian ada batasan atas keuntungan atau kerugian dari penyesuaian transaksi. Jadi keuntungan atau kerugian dari hedging yang dapat diperlakukan sebagai penyesuaian transaksi dibatasi sebesar jumlah penyesuaian transaksi yang muncul dari investasi ekuitas itu sendiri.